Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami di mata kuliah akuntansi biaya. Saya Bagas Adirato di Putra. Saya Bilal Rasya Lukman. Saya Rizky Ramadan. Saya Muhammad Rafa Syabani. Kali ini kita akan membahas yang pertama kita akan membahas usaha jasa, yaitu Laundry Rista yang beralamat di Jalan Makmur Raya, Cipondo Makmur, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Pelanggan membayar untuk pakaian mereka dicuci, dikeringkan, disetrika, lalu dikembalikan dalam keadaan bersih dan rapi. Yang kedua, Klinik Bekam yang berada di alamat Jalan Gelora Raya, Blok G2, 028, RT 5, RW 6, Cipondo Makmur, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Kenapa Klinik Bekam disebut usaha jasa? Karena yang dijual adalah layanan terapi, bukan barang. Bekam sendiri adalah metode pengobatan tradisional dengan menyedot darah kotor menggunakan kop atau cangkir vakum di titik-titik tertentu di bagian tubuh. Yang ketiga ada jasa fotokopi yang beralamat di Jalan Gelora Raya nomor G2 atau 40 Ciponda Makmur, Kedoya, Kota Tangerang. Dasarnya bisnis layanan pengadaan dan pencetakan dokumen. Kamu tidak menjual barang baru, tapi menjual jasa. Orang bayar untuk kertasnya, mesin, dan tenaga kamu yang memproses. Dan yang keempat adalah pangkas rambut yang beralamat di Ruko Paris Indah, Jalan Paris Indah nomor 7, Blok A9B, Cipondo Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Kenapa pangkas rambut disebut usaha jasa? Karena pangkas rambut adalah salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan dan memiliki potensi keuntungan yang stabil. Karena rambut manusia terus bertumbuh dan membutuhkan perawatan secara rutin. Selanjutnya kita masuk ke usaha dagang. Yang pertama yaitu es kelapa yang beralamat di Jalan Makmur Raya, Cipondo Makmur, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Usaha dagang es kelapa adalah jenis usaha yang menjual minuman berbahan dasar kelapa muda, air, dan dagingnya. Dan usaha dagang kedua yaitu frozen food yang beralamat di Jalan Makmur 3, nomor 30, Blok N2, RT 8, RW 8, di Cipondo Makmur, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Frozen food merupakan makanan yang dibekukan untuk memperpanjang umur simpan. Produk yang dijual bisa berupa makanan mentah yang dibekukan seperti nugget, sosis, dan bakso. Atau makanan siap saji seperti dimsum atau makanan rumahan yang dibekukan. Yang ketiga ada sayur mayur yang beralamat di Jalan Raya Cipondo Makmur, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Aktivitas jual beli berbagai jenis sayuran segar, baik secara eceran, misalnya di pasar tradisional atau toko kelontong, maupun grosir, restoran, pedagang lain, atau konsumen dalam jumlah besar. Bisa juga dijalankan secara offline maupun online. Dan yang terakhir adalah usaha dagang warung Madura yang beralamat di Jalan Barito Raya, Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kenapa warung Madura adalah disebut usaha dagang? Karena warung Madura adalah jenis usaha dagang yang menjual kebutuhan sehari-hari dan umumnya buka 24 jam, menjadikannya sangat diminati masyarakat karena fleksibilitas waktu dan kemudahan akses. Selanjutnya kita akan membahas usaha manufaktur.
Yang pertama yaitu usaha warung soto sampah yang beralamat di Jalan Keranggan, Utara Tugu, Jogja. Soto sampah adalah kuliner khas Jogja, khususnya populer di kawasan Kusumanegara dan sekitarnya. Ciri khasnya yaitu menggunakan kaldu sapi atau ayam, disajikan dengan campuran berantakan atau acak, yang berisi kol, toge, mie, gorengan, suiran daging, kerupuk, dan lain-lain, sehingga terlihat seperti sampah. Berikut merupakan tabel dari soto ayam. Cost objek dari ayam kampung sampai karyawan. Assignment cost ada direct material, manufacturing overhead, dan direct labor. Perilaku biaya, variable cost, dan fixed cost. Dari cost objek ayam kampung sampai ke bihun merupakan direct material. Apa sih direct material? Direct material adalah biaya perolehan semua bahan yang akan menjadi bagian dari objek biaya atau barang-barang inti. Selanjutnya dari di cost objek dari minyak sampai ke mangkuk merupakan manufacturing overhead. Manufacturing overhead adalah semua biaya produksi yang terkait biaya tetapi tidak dapat dilacak ke objek biaya. Selanjutnya yaitu di dalam cost objek adalah karyawan, adalah direct labor. Direct labor adalah kompensasi dari semua tenaga kerja manufaktur yang dapat dilacak ke objek biaya. Dalam cost objek, ayam kampung sampai ke minyak di dalam perilaku biaya merupakan variable cost atau biaya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu atau apapun. Selanjutnya dari di cost objek dari kompor sampai ke karyawan dalam perilaku biaya merupakan fixed cost atau biaya yang tidak dapat berubah-ubah atau tetap. Dan soto ayam dihargai 12.000 per porsi. Ya, yang kedua ada usaha manufaktur ayam penyet Surabaya yang beralamat di Jalan Menjali nomor 78, Gemawang, Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Ayam penyet Surabaya adalah nama sebuah bisnis kuliner legendaris yang mengkhususkan diri pada hidangan ayam penyet, yaitu ayam goreng yang dipenyet atau digeprek dengan ulekan agar lebih empuk dan disajikan bersama sambal pedas khas. Bisnis ini didirikan oleh Puspawardoyo pada tahun 1993 dan telah memiliki banyak cabang di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Dan ini adalah cost dari salah satu menu yang ada di Ayam Penyet Surabaya, yaitu ayam geprek. Di sini cost objeknya ada ayam potong sampai karyawan. Ayam potong sampai sambal ulek disebut dengan direct material. Kenapa objek tersebut disebut direct material? Karena merupakan biaya perolehan semua bahan yang akan menjadi bagian dari objek biaya. Dan ada minyak sampai cobek. Kenapa minyak sampai cobek disebut manufacturing overhead? Karena objek tersebut merupakan semua biaya produksi yang terkait dengan objek biaya, tetapi tidak dapat dilacak ke objek biaya. Lalu yang terakhir ada karyawan yang termasuk direct labor. Kenapa karyawan masuk dalam direct labor? Karena karyawan merupakan tenaga kerja manufaktur yang dapat dilacak ke objek biaya. Dan ayam potong sampai garam dalam perilaku biaya termasuk dalam variable cost. Variable cost adalah harga yang berubah-ubah. Dan gas sampai karyawan dalam perilaku biaya termasuk dalam fixed cost, yaitu biaya tetap.
Dan harga per porsinya ayam geprek di Ayam Penyet Surabaya adalah 15.000. Yang ketiga ada nangka goreng. Nangka goreng yang beralamat di Ruko Jalan Gerbang Polres Indah RT 002 RW 006 Cipondo Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Usaha manufaktur nangka goreng adalah kegiatan industri yang mengelola buah nangka segar menjadi produk olahan berupa nangka goreng, biasanya dalam bentuk keripik melalui proses produksi tertentu. Berikut adalah tabel dari nangka goreng. Cost objek dari nangka goreng yaitu nangka manis sampai karyawan. Assignment cost-nya dari nangka goreng sampai gula pasir yaitu direct material. Kenapa disebut direct material? Karena objek tersebut merupakan biaya perolehan semua bahan yang akan menjadi bagian dari objek biaya. Dan minyak sampai spatula assignment cost-nya disebut manufacturing overhead. Manufacturing overhead. Kenapa disebut manufacturing overhead? Karena semua biaya produksi yang terkait dengan objek biaya, tetapi tidak dapat dilacak ke objek biaya. Dan yang terakhir dari cost objek nangka goreng ada karyawan. Assignment cost-nya adalah direct labor. Kenapa disebut direct labor? Karena kompensasi dari tenaga kerja manufaktur yang dapat diacak ke objek biaya. Dan yang terakhir ada perilaku biaya, yang cost objeknya dari nangka manis sampai vanili. Sampai vanili disebut variable cost. Kenapa disebut variable cost? Karena jumlahnya akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Dan ada gas sampai karyawan di dalam perilaku biaya disebut fixed cost karena jumlahnya akan tetap, tidak ada perubahan dalam apapun. Yang terakhir, manufaktur Brezi yang beralamat di Jalan Pakuningrat nomor 37, Cokrodiningrat, Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta. Brezi merupakan minuman protein suplemen makanan berbentuk minuman, seringkali dari bubuk protein yang dicampur air atau susu yang diformulasikan untuk meningkatkan asupan protein harian. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kebutuhan protein tubuh, baik untuk membangun dan memperbaiki massa otot, mempercepat pemulihan pasca latihan, menjaga massa otot saat diet, atau sebagai alternatif saat sulit memenuhi kebutuhan protein dari makanan. Di sini high protein drink, ada cost objek, cost, assessment cost, dan perilaku biaya. Cost objek dari susu sapi sampai karyawan, dan assessment cost, direktur material. Direktur material itu dari susu sapi sampai es batu. Kenapa disebut direktur material? Karena direktur material itu merupakan bahan utama dari cost objek tersebut, dan uh, direktur material itu berupa dari susu sapi hingga es batu. Yang kedua, manufacturing overhead. Manufacturing overhead itu dari cost objeknya dari listrik blender sampai blender. Manufacturing overhead itu merupakan semuanya biaya produksi yang terkait dengan objek biaya, tetapi tidak dapat dilacak ke objek lainnya. Yang ketiga ada direct labor. Direct labor itu di cost objeknya ada di karyawan, kompensasi dari semua tenaga kerja manufaktur yang dapat dilacak ke objek biaya. Yang ketiga, perilaku biaya, variable cost,
dapat diubah cost objeknya dari susu sapi hingga gelas plastik. Dan excess cost itu dari sendok takar sampai karyawan itu tidak dapat dirubah. Harga per porsinya 35.000. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.